Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sobat River. Apa kabar sobat-sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk memberikan sedikit tutorial cara membuat fosfat reaktor dengan hanya bermodalkan uang ya kurang lebih 25.000 lah. Namun sebelum saya lanjutkan, ini akan saya coba jelaskan dulu dari kegunaan fosfat reaktor. Untuk fosfat reaktornya itu sendiri adalah suatu wadah yang digunakan untuk menampung fosfat media yang berfungsi untuk mengurangi kadar fosfat yang ada di dalam akuarium kita. Karena idealnya untuk kadar fosfat yang ada di dalam akuarium itu berkisar di angka 0,01 sampai 0,1 lah. Biasanya jika lebih dari itu, koral-koral itu biasanya tidak sehat dan yang paling utama akan munculnya banyaknya alge atau lumut-lumut di dalam akuarium kita. Bahkan jika lebih parah, itu pertumbuhan koral akan tersendat dan lama-lama itu bisa jadi mati. Lalu untuk desainnya sendiri, ini sebetulnya cukup simpel. Kebetulan ini saya sudah buat jadi tidak akan dijabarkan step by stepnya ya. Untuk sobat sendiri, nampaknya sudah bisa membayangkan lah untuk bentuknya seperti apa. Lalu untuk budget 25.000 yang tadi saya sebutkan di awal, itu lebih ke untuk pembelian pompanya. Pompanya di sini saya beli di Tokopedia dengan harga kisaran 21 sampai 23.000. Untuk bahan-bahan yang lainnya sendiri itu cukup mudah ditemukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti ini contohnya adalah botol mineral dan nanti kita butuhkan ada spons hitam itu untuk penampang fosfat medianya. Nah, untuk sobat yang penasaran, ini pompanya saya pilih merek Sakai Pro dengan kekuatan 1000 liter per jam. Ini cukup lah ya untuk nanti membuat fosfat medianya bergerak-gerak. Untuk bagian dalamnya ini saya ganjel di bagian output untuk power headnya dengan sedikit spons, lalu dilem agar tidak bergoyang-goyang. Nah, untuk penampang fosfat medianya sendiri, ini kita gunakan spons hitam ini. Karena nanti jika tidak menggunakan spons hitam ini, fosfat medianya itu akan luber kemana-mana ya. Dan bisa merusak nanti masuk ke dalam mesin. Nah, sekarang kita langsung coba saja ya. Saya yakin sobat sudah kebayang lah untuk cara membuatnya seperti apa. Lalu bahan-bahan yang diperlukannya apa saja. Karena ini sebetulnya sangat-sangat simpel cara pembuatannya. Nah, ini untuk spons yang pertama kita coba masukkan di bawah. Karena ini untuk penampang dari fosfat medianya. Dan untuk cara pemasangannya sendiri ini harus rapat ya. Karena ini jika tidak rapat, khawatirnya nanti fosfat medianya malah masuk ke dalam pompa atau ke dalam mesin sehingga itu bisa merusak dari pompanya. Karena fosfat reaktor ini kan nyala terus selama 24 jam ya. Jadi kekuatan pompanya itu harus kita jaga. Nah, untuk di dalamnya itu seperti ini, jadi harus dibuat rapat sekali sehingga nanti fosfat medianya tidak jatuh atau tumpah ke dalam pompa. Sebetulnya sobat bisa membuat sih untuk penahannya sendiri di bawah busanya itu ya, dari bahan plastik yang berlubang sehingga nanti minimalisir resiko fosfat medianya masuk ke dalam pompa. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kenapa harus dipasang spons di atasnya itu karena untuk supaya fosfat medianya tidak keluar. Kalau keluar kan nanti habis semua ya, jadi tidak berfungsi. Nah, sekarang kita coba untuk langsung pakai saja untuk fosfat medianya. Ini fosfat media saya menggunakan Roapos karena kapasitas akuarium saya kurang lebih 200 liter. Itu saya pakai 80 gram. Roapos ini dalam 100 gram Roapos itu bisa menghandle fosfat di akuarium dengan kapasitas 400 liter. Jadi saya pakai sedikit aja dulu. Karena jika langsung banyak ini saya khawatirnya nanti sistemnya itu kaget ya. Kaget dengan perubahan nilai fosfat yang asalnya tinggi lalu menjadi rendah. Jika terlalu drastis seperti itu juga akan berakibat kurang baik untuk biota yang ada di dalam akuarium, terutama koral. Lalu untuk penggantian media fosfatnya sendiri, ini biasanya untuk awal-awal, dari perubahan fosfat tinggi menuju rendah itu saya gunakan 1 bulan sekali baru diganti. Tapi jika udah stabil untuk fosfatnya di kadar yang cukup rendah, itu biasanya saya ganti 2-3 bulan sekali. Nah, setelah masuk ke akuarium, seperti inilah hasilnya. Jadi, fosfat medianya ini sudah cukup untuk diaduk-aduk ya. Walaupun ada sedikit fosfat media yang bocor sampai ke bawah, karena mungkin ini untuk sponsnya kurang rapat.
Nah, bisa kita lihat ini untuk batas untuk fosfat medianya, lalu dia juga efektif teraduk-aduk. Dan ada baiknya ini sebelum kita lakukan seperti ini, kita cek dulu kadar fosfat sebelum masuknya fosfat reaktor ini. Nanti supaya nanti bisa kita bandingkan turunnya itu sampai level berapa. Nah, dari bawah air keluar lewat atas, dan ini butuh proses untuk menurunkan kadar fosfatnya itu kurang lebih 2-3 hari lah. Jika sekarang misalkan nilai fosfatnya 0,1 misalkan, nah nanti bisa kita coba tes lagi di 3 atau 4 hari kemudian, kita lihat turunnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui kapan ini harus diganti untuk fosfat medianya itu, biasanya saya lakukan tes rutin 1 minggu, 2 minggu, sampai 3 minggu setelah reaktor diaktifkan. Nanti itu angka stabilnya di angka berapa, misalkan di 0,05. Nah, jika sudah stabil di situ, lalu di minggu keempat nanti saya cek kembali ternyata sudah naik ke 0,1, berarti tandanya fosfat medianya harus sudah diganti. Nah, sekian saja tutorial cara membuat fosfat reaktor dari Sobat River. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.